Halo tamu-tamu, terima kasih banyak sudah berkunjung lagi di channel Umbunono Komputer. Ya, jadi kali ini saya mau menjawab pertanyaan beberapa teman yang bertanya kepada saya, apakah laptop bantuan dari Prabowo ini, laptop merek DAC atau laptop merah putih ini bagus untuk digunakan oleh operator yang nantinya akan diinstal aplikasi Dapodik, Arkas atau aplikasi lain yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, sebelum saya menjawab itu, kita lihat dulu dia punya modelin laptop. Kita review tidak lama. Secara fisik, secara desain, saya suka sekali laptop ini. Bentuknya sangat lumayan tipis lah, bukan sangat tipis. Bentuknya lumayan tipis sehingga ringan kita bawa pergi mana-mana, tidak berat. Kemudian port-port yang disediakan juga ini sudah sangat lengkap. Ada port USB, ada port HDMI, ada port Type-C. Jadi sudah sangat lengkap sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi kalau kita mau colok hard disk atau colok pakai kabel Type-C atau colok ke layar eksternal, kita tidak perlu konverter lagi. Sudah bisa langsung colok ke laptopnya dia. Kecuali VGA ya, kan dia tidak punya VGA ini. Jadi harus pakai konverter dari HDMI ke VGA. Kemudian yang berikut secara spesifikasi. Laptop ini termasuk laptop medium level menengah. Karena di sini dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 generasi yang ke-7, kemudian RAM-nya sudah 8 GB dan menggunakan VGA itu AMD Radeon, dan untuk penyimpanan internalnya menggunakan SSD dengan kapasitas 256 GB. Spesifikasi ini dalam dunia laptop, perlaptopan, dalam dunia komputer, ini termasuk medium level, termasuk laptop dengan level menengah. Nah, level menengah ini artinya laptop ini bisa digunakan untuk desain-desain yang ringan seperti Photoshop, Canva, atau untuk aplikasi video bisa pakai Sony Vegas. Nah, itu yang sudah bagus-bagus sedikit. Hanya memang kekurangan dari ini laptop ketika teman-teman dapat pertama kali, saya tidak tahu, mungkin lain ada yang sudah terinstall lengkap untuk aplikasinya, tapi yang saya dapat ini kebanyakannya aplikasi seperti Word, produk Office-nya itu belum diinstal. Word, Excel, PowerPoint, kemudian pemutar musiknya belum diinstal juga. Kemudian untuk browsingnya, ya mereka pakai bawaan dari Windows, Microsoft Edge. Hanya kan kalau di kita sini di Sumba kayaknya jarang-jarang yang pakai seperti itu. Kebanyakan orang lebih familiar dengan Google Chrome atau tidak, Mozilla. Kebanyakan orang pakai itu, tidak Opera, ada juga yang pakai Opera. Jadi teman-teman harus menginstal dulu aplikasi-aplikasi tersebut supaya laptopnya bisa digunakan. Kemudian untuk penyimpanannya juga belum dipartisi. Jadi hanya satu partisi saja, yaitu partisi C, dia tidak punya D. Jadi teman-teman harus membagi lagi partisinya supaya jadi 2. Jadi itu review singkat untuk laptop merek DAC ini. Menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah laptop merek DAC ini atau laptop merah putih ini apakah bagus untuk digunakan oleh operator yang nantinya akan diinstal aplikasi Dapodik, aplikasi Rapor atau Arkas mungkin. Apakah bagus tidak ini laptop? Bagus dan tidaknya saya bagi 2, karena mohon maaf sebelumnya ini, karena pemahaman bagus dan tidaknya ini antara yang awam dengan komputer, awam dalam tanda petik, minta maaf, awam dengan komputer dengan orang yang benar-benar memahami komputer itu berbeda. Kalau misalnya orang yang awam dengan komputer ini, bagusnya itu dia secara menyeluruh sudah.
bahkan sampai awet dan tidaknya ini laptop. Nah, jadi saya bagi dua supaya kita bisa paham bagusnya di mana ini. Jadi bagusnya ini saya bagi dua, secara spesifikasi dan secara awet dan tidaknya ini laptop. Secara spesifikasi, saya sudah bilang tadi bahwa laptop ini masuk kategori laptop medium level. Artinya bisa digunakan untuk desain-desain ringan. Dia bisa mengoperasikan aplikasi yang punya grafis itu tingkatnya medium. Kalau itu saja dia sudah mampu, apalagi Dapudik, apalagi Arkas, dan apalagi Eraper. Karena aplikasi-aplikasi itu grafisnya sangat rendah. Secara spesifikasi, saya bisa bilang bahwa laptop ini sangat cocok, sangat layak digunakan, dan sangat ringan untuk aplikasi-aplikasi seperti itu. Tinggal nanti, karena di sini juga penyimpanannya ini sebenarnya sangat kecil, hanya 256 GB. Makanya mereka kasih opsi lain, yaitu mereka tambahkan hard disk juga kan, kalian dapat hard disk. Nah, kalau bisa data-datanya itu disimpan saja di hard disk, supaya SSD-nya yang internalnya ini benar-benar hanya mengoperasikan aplikasi dan Windows-nya saja gitu. Tapi kalau mau simpan juga beberapa boleh lah. Yang penting jangan sampai penuh-penuh sekali, karena itu akan mengganggu kerja dari laptop ini nanti. Itu bagus secara spesifikasi. Nah, yang berikut bagus dan tidaknya berdasarkan tingkat keawetan dari laptop. Nah, kalau ini saya juga boleh bilang tidak bisa memastikan apakah laptop ini akan awet atau tidak. Karena jangankan laptop yang baru muncul ini, laptop-laptop dengan brand-brand ternama saja banyak yang boleh bilang kita baru beli, tapi baru pakai beberapa hari itu sudah error. Ada juga yang bahkan bertahun-tahun dipakai tetap aman. Jadi semua kemungkinan itu bisa terjadi di semua merek laptop. Karena ya namanya elektronik ini kan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan Allah yang sangat sempurna begitu hasil ciptaan dari Tuhan. Ini ciptaan manusia yang dalam proses pengerjaannya bisa terjadi yang namanya human error. Nah, itu harus kita maklumi sudah. Namanya manusia itu pasti ada juga salah, lupa, atau mungkin tidak sengaja. Pasti ada sudah itu. Kemudian yang berikut cara pemakaian. Ya kalau kita pakai dia baik-baik, ya agak halus, mungkin dia akan awet. Tapi kalau kita pakainya kasar, simpannya di tempat yang sembarang, penuh debu, ya mungkin tidak akan lama juga. Jadi itu soal awet dan tidaknya ini ya saya bisa bilang bahwa tergantung dari perusahaan yang buat dan tergantung dari kita yang menggunakan. Dua kemungkinan itu bisa-bisa saja membuat laptop ini cepat rusak. Kelemahan terbesar dari laptop ini adalah namanya laptop baru ya, jadi spare partnya juga itu belum banyak diproduksi. Terlebih khusus soal keyboard. Kalau misalnya keyboard rusak, sejauh yang saya lihat ini kayaknya belum ada keyboardnya yang dijual secara massal. Jadi kalau keyboard sudah rusak, ya sudah tinggal pakai keyboard eksternal sudah. Kecuali nanti mereka sudah jual, ya tinggal ganti dengan keyboard baru. Kemudian spare partnya yang di motherboard, terlebih khusus soal IC-nya dia, kita belum tahu ini, kan belum bongkar, belum tahu mereka ini pakai IC yang model bagaimana, apakah sudah dijual secara massal di Indonesia atau belum. BIOSnya juga ini kan sangat penting, ini kan program dasar dari laptop. Sejauh yang saya cek ini BIOSnya belum disebar, belum dipublikasikan, belum di share lah, sehingga kalau misalnya BIOSnya rusak ya
Makanya kita parkir tahan sudah laptop ini. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan mengenai laptop DAC, laptop merah putih karya anak Indonesia. Semoga apa saya sampaikan ini bisa mencerahkan. Terima kasih banyak tamu. Salam Sumba Barat Daya. Maringina, maringina, maringina.